Dan 2-3 hari ini orang lagi mempersoalkan apakah pernyataan Dasko tentang kuota haji kita itu original atau artifisial. Kan itu isu menarik itu untuk dipercakapkan di pagi hari. Mengulas mengapa publik tidak percaya atau berbeda pandangan dengan DPR. Kan DPR mengatakan ini salah informasi aja, jadi nyalahin Dubes itu. Walaupun belum dicek apa benar saudara Dasko itu punya sumber yang di atas Dubes. Kan mestinya itu yang terjadi. Berarti Dasko punya kaitan atau relasi diplomatik di atas Dubes. Itu berarti raja kalau begitu tuh. Gak mungkin stafnya Dubes tuh, karena Dubes yang representatif dari kebijakan pemerintah Arab Saudi di Indonesia itu soal haji terutama. Tapi tadi betul Hersu, kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kuota, tapi soal duit yang nggak ada tuh untuk memberangkatkan jamaah. Soal Garuda yang mungkin betul-betul menghitung bahwa ya nggak bisa lagi kita bawa jemaah dengan konsekuensi perusahaan yang lagi bangkrut. Semua itu kan di belakang layar sebetulnya, nggak diucapkan di publik. Tapi saya tahu bahwa soalnya bukan sekedar soal rupiah, soal dolar juga. Karena rupiah bisa sangat mungkin sudah diagunkan untuk utang yang sifatnya dolar, sehingga pemerintah Indonesia mesti tukar kembali ke rupiah kalau dia berutang pada dolar, dan itu biayanya besar betul. Jadi terlihat bahwa tidak ada kejelasan di dalam manajemen dana haji, bukan hajinya ya, tapi dana hajinya. Nah itu yang jadi sorotan dari rakyat tuh. Rakyat bahkan anggap ya dana gue udah dipakai buat bikin jalan tol, dan sekarang jalan tolnya bangkrut, dijual ke asing nggak mau beli. Jadi logika publik itu bisa berbanding terbalik dengan keresahan DPR. DPR hanya ditegur oleh Dubes, dan itu teguran diplomatik yang keras karena dianggap langsung menghajar ketua DPR tuh. Nggak ada lagi lewat Deplu, minta Deplu terangin sebentar atau bikin konferensi pers, langsung surat diajukan. Kan klarifikasi itu kan bukan lagi klarifikasi, tapi kejengkelan pemerintah Arab Saudi yang menganggap bahwa Indonesia ini kita masih bersiap, kenapa Anda tagih cepat-cepat? Kan Dasko prinsipnya begitu kan. Jadi kelihatannya ini ada semacam sebetulnya high diplomacy yang mungkin masih disembunyikan oleh kedua belah pihak, baik Indonesia apalagi Arab Saudi. Karena saya memperhatikan Arab Saudi justru sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik, dan menganggap bahwa sebetulnya nggak enak juga bagi pemerintah Arab Saudi mengizinkan Habib Rizik pulang yang bertahun-tahun dirawat di situ, terus untuk dihukum. Kan itu semacam guilty feeling juga. Pemerintah Arab menganggap lah kita justru di sini menginginkan Habib Rizik pulang supaya jadi warga negara lagi di situ, bukan dinyatakan kriminal gitu. Itu hal-hal yang mesti kita pahami di dalam diplomasi tingkat tinggi itu. Nah itu sebetulnya. Lalu ada isu setiap kali orang ngomong kadal gurun. Itu kan pemerintah Arab Saudi juga perhatikan loh, bahwa terus-menerus Indonesia itu pakai istilah yang tidak enak kalau nggak mau disebut menghina itu. Kenapa mesti disebut kadal gurun? Dan itu terfokus pada Arab Saudi itu. Ini keadaan kita. Jadi kita jangan sekedar lihat soal dana haji, tapi di belakang itu ada relasi kebudayaan yang juga sedang memburuk, terutama karena provokasi dari cebong-cebong ini nih yang selalu mengkadrun-kadrunkan orang. Itu hal yang buruk sebetulnya. Jadi itu saya kira isu utamanya kita mesti lihat ke situ. Ya itu, saya lihat kemarin seluruh WA Group itu dihebohkan dengan pernyataan siapa, Ade Armando apa-apa itu, supaya sebaiknya memang kuota haji itu dihilangkan aja, kita pakai aja buat investasi di sini. Kan saudara Ade Armando, teman saya itu juga punya relasi dengan sumber-sumber informasi istana kan. Jadi akhirnya terpola satu kesimpulan bahwa memang Indonesia pertama dananya udah nggak ada. Kedua, memang hendak diupayakan supaya efisiensi, maka haji di nomor 2 kan, infrastruktur di nomor 1 kan. Ya. Jadi semua soal bertumpu di situ. Emang nggak rugi tuh, karena berharap bahwa jalan tol mau dijual untung, ternyata nggak ada yang mau beli. Kan itu semua post factum yang sering
pemerintah nggak bisa lihat bagian buruk dari kebijakannya. Dia selalu anggap kebijakan itu pasti baik. Ini dunia di mana investasi itu ditentukan oleh player-player global gitu. Ini perkaranya tuh. Lalu ada pembenaran juga dari, kalau nggak salah Pak Mahfud Amin kasih pembenaran bahwa supaya lebih efisien itu kan buat kemaslahatan, maka udah negara pakai dulu tuh. Dan bahkan saya ingat Pak Mahfud Amin secara sedikit memaksa meminta pembenaran terhadap penggunaan dana haji itu tuh. Mungkin dia bilang saya menjaminkan, saya MUI segala macam. Jadi komplikasi ini akhirnya terbuka sekarang dengan surat dubes itu. Lalu orang hubungkan ke belakang tuh, masa Anggito berbohong? Dia pejabat yang mengolah dana itu tuh, berarti dia ekonom, dia tahu di mana tempat yang lebih efisien. Itu secara ekonomi ya bisa aja sebetulnya. Kan kalau untung sebetulnya kan kita bahagia juga tuh dana haji dipakai. Tetapi pemerintah harus buka, jangan nipu-nipu bahwa ini bukan soal dana haji. Bilang aja bahwa memang dipakai gitu, dan BPK mestinya udah keluarkan semacam, kan nggak mungkin diaudit, tetapi ada semacam sinyal untuk publik tahu. Kalau nggak, kecurigaan publik justru mengarah pada penyalahgunaan dana itu, bukan penggunaan loh, penyalahgunaan dana itu. Apalagi dalam politik sekarang, ketegangan antara bekas-bekas oposisi dan kekuasaan masih berlanjut, dan menganggap kekuasaan hanya membutuhkan dana haji kita, tidak membutuhkan kepemimpinan umat Islam, tapi uang umat Islam ingin dirampok, bahkan disalahgunakan. Itu yang berlangsung sekarang, dan WA Group dipenuhi dengan itu. Dan itu menandakan bahwa pemerintah gagal mengolah informasi publik tuh. Jadi udah, kalau pemerintah terpojok, ya itu karena dia salah sendiri kok, nggak punya kemampuan untuk mengolah informasi publik. Ya, dan memang tadi Anda menyinggung soal Anggito, itu dia menyatakan bahwa dia menjamin tidak ada yang di infrastruktur, dan dana itu dia hanya menyebut diinvestasikan di tempat-tempat yang aman dan juga di bank-bank syariah. Tapi ada satu pernyataan dia yang kemudian menggelitik publik. Dia menyatakan bahwa dana haji ini yang dolar kemudian ditukarkan dalam bentuk rupiah untuk membantu menstabilitas rupiah. Ini kan juga jadi pertanyaan, karena kita tahu kalau mata uang asing, currency asing itu kan kita mesti naik turun juga. Bagaimana kalau nanti ketika mau berangkat tiba-tiba nilainya turun? Ya mungkin juga dipinjamin ke BUMN yang lagi bangkrut, kan siapa yang tahu kan? Itu kan banyak BUMN, PLN bangkrut karena utang dalam bentuk dolar tapi pendapatan rupiah. Jadi itu hal yang secara teknis bisa terjadi tuh. Jadi sebetulnya pemerintah bilang aja secara teknis memang ada kesulitan untuk mengembalikannya dana haji itu ke dalam bentuk rupiah supaya bisa dipakai sebagai penjamin buat kuota itu tuh. Tetapi itu udah nggak bisa kita percayakan, karena apapun keterangan datang dari istana akan dianggap publik bahwa udah, kenapa dana kita dipakai terus, dan legitimasi kita sebagai umat yang paling besar itu diabaikan terus, bahkan disingkirkan dalam pembuatan kebijakan. Jadi kita balik pada prinsip bahwa ketika pemerintah tidak mampu lagi menghasilkan kebijakan yang adil, maka orang akan tiba pada kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya menduga-duga. Dan sekarang bukan lagi menduga, publik menuduh bahwa pemerintah menggelapkan dana haji gitu. Dan itu alasannya kenapa Arab Saudi tidak memberi kuota, karena down payment-nya mungkin belum dibayar. Itu sah sebagai pendapat publik. Mungkin itu keliru, nggak ada soal dia keliru apa nggak keliru, tapi publik punya pendapat itu. Pendapat itu datang dari evaluasi terhadap kedunguan kebijakan pemerintah dalam soal administrasi ibadah haji itu. Bukan ibadahnya ya, administrasi ibadah haji. Ya. Jadi saya kira ada dua soal yang perlu kita sampaikan ya. Satu, pertama bahwa harus ada kesadaran bahwa ini memang level kepercayaan publik terhadap pemerintah sekarang ini begitu rendah, gitu kan? Yang jadi masalah. Yang kedua itu lagi-lagi komunikasi dari pemerintah yang selalu menyatakan aman, hoax dan sebagainya gitu. Tapi kan masyarakat tidak mendapat penjelasan yang dimaksud aman itu seperti apa, yang hoax itu seperti apa gitu kan. Ini kan ya kira-kira yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Jadi tiap hari pemerintah bikin hoax, akibatnya apapun ucapannya ya dianggap hoax saja. Jadi balik lagi tadi, yang mungkin sekali Dasko punya sumber, tapi saya ingin Dasko buktikan bahwa dia punya sumber. Karena dia klaim bahwa dia udah tahu, dia punya sumber-sumber resmi itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi juga datang ke publik. Jangan nanti Presiden Jokowi bilang, itu urusan DPR, kan suratnya ditujukan ke DPR kan.
Tapi sebetulnya kalau Presiden ngerti, itu adalah semacam kritikan atau teguran atau bahkan mungkin hinaan halus terhadap kebijakan ibadah haji. Kan pemerintah Arab Saudi kirim pesan itu ke Presiden Jokowi. Tentu nggak bisa langsung ke Presiden Jokowi, tapi melalui kasus belinya. Kebetulan ini soal komentar dari Wakil Ketua DPR. Maka dubesnya menganggap kalau begitu gue mesti laporin ke ketuanya. Karena ada ketuanya di DPR. Gimana anak bu Anda ngomong sok tahu, padahal saya representatif dari raja kerajaan belum mengucapkan apa-apa. Jadi ini soal kecerdasan bermain politik, dan Arab Saudi ya ada di atas angin sekarang. Lalu Dasko marah-marah tuh. Ya memang itu salahnya Dasko yang dari awal tidak secara tuntas mengatakan bahwa dia tahu bahwa itu tidak dapat kuota. Dia cuma bilang, kan ini udah tanggal 28 Mei, jadi kita terdesak dong. Lah Arab Saudi bilang, yang mau 2 hari sebelumnya itu kebijakan kita, jangan Anda paksa kita untuk memutuskan Anda dapat berapa. Ini soal teknis biasa. Jadi saya anggap Arab Saudi lagi kirim sinyal pada Presiden Jokowi bahwa kalian itu tidak terbuka dalam soal dana haji. Dan secara emosional Arab Saudi ada di dalam nafas yang sama dengan jamaah haji. Karena bukan sekedar sumber dana Arab Saudi, tapi ini kan relasi kultural yang udah ratusan tahun dibangun.